Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita, yakni masih di pembahasan tasyahud, ya. Di mana kita sudah jelaskan ketika Nabi bertasyahud, maka Nabi langsung berisyarat dengan jarinya. Jari apanya? Berisyarat? Telunjuk, ya. Nah, dan kita juga sudah membahas apakah Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya atau tidak. Apa jawabannya kemarin? Tidak, ya. Nah, kenapa? Karena hadis tambahan yuharrikuha adalah hadis yang lemah. Nah, menurut para ulama, al-ulama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertasyahud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ini ada banyak riwayat, ya. Ada banyak riwayat. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud. Yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau mengatakan at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungkin ada yang tidak sama, ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1202. Jadi di sini kita bisa lihat menurut Ibnu Mas'ud, setelah Nabi meninggal dunia, maka lafaz tasyahud assalamu alayka diganti menjadi assalamu alan nabi. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alan nabi. Ya. Kalau lafaznya assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Banyak riwayat, ya. Banyak riwayat. Di antaranya juga dari Ibnu Abbas. Ini juga ada riwayat. Ada juga dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian ada juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada dari Aisyah. Nah, kemudian apakah dibaca sampai abduhu wa rasuluhu saja atau ditambahkan salawat? Jadi yang kita pahami menurut jumhur ulama itu kebanyakan para ulama, ya. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa tidak ada bacaan tambahan setelah membaca doa tasyahud. Ya, jadi salawat itu tidak ada riwayat. Kenapa? Karena di tasyahud awal cukup sampai abduhu wa rasuluhu saja. Ini jumhur ulama. Kalau jumhur itu, Pak, kebanyakannya, notabene-nya meriwayatkan seperti itu. Nah, jadi madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah,
madhab Hanabilah dan sebahagian besar dari Syafi'iyah. Terus kita mau pilih mana, Pak? Ini hampir 4 imam madhab mengatakan bahwa tambahan salawat itu tidak ada dalam tasyahud awal. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Nah, ada juga yang mengatakan ada salawat, ya. Namun riwayat yang datang, ya, itu tidak kuat. Bukan cuma tidak kuat, tidak ada sama sekali isyarat akan tambahan salawat ketika tasyahud awal, kecuali di tasyahud akhir, maka itu sudah kesepakatan para ulama, ya. Nah, kesepakatan para al-ulama. Juga dari Ibnu Abbas yang lebih jelas, ya. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tasyahud kama yuallimuna as-surah minal Quran. Rasulullah mengajarkan kepada kami tasyahud itu sebagaimana mengajarkan kepada kami Al-Quran. Jadi betul-betul Nabi, apa kalau dibacakan itu? Dikte, ya? Mendikte, Pak. Nah, betul-betul Nabi mendiktekan kepada kami seperti orang yang diajarkan Al-Quran. Nah, fakana yaqulu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, lalu beliau mengucapkan at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu wat-thayyibat. Ini riwayat Ibnu Abbas. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini riwayat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada juga dari Aisyah, juga tidak ada salawat. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar juga tidak ada riwayat tambahan salawat. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita sebutkan, jumhur ulama, ya, kebanyakan para ulama, bahkan dari kalangan Syafi'iyah belakangan itu mengatakan bahwa tidak ada salawat di dalam tasyahud awal. Nah, saya Ustadz mau salawat. Nah, terserah Pak, nanti tanggung jawab sendiri. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita sengaja ini bahas tasyahud sekalian karena membahas masalah duduk ke tadi. Bagaimana duduknya Pak? Tasyahud awal? Duduknya bagaimana? Iftirash. Ya. Duduk tasyahud awal itu duduk iftirash. Bagaimana iftirash? Kemarin sudah dicontohkan. Ya, jadi kaki kirinya dilapangkan atau diduduki dan kaki kanannya ditegakkan. Dan Nabi duduk di atas kaki kirinya. Nah, ini riwayat yang sahih, bukan cuma sahih, diriwayatkan dari berbagai para ulama ahlul hadis. Ada juga pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tawarruk, pokoknya mau awal mau akhir. Tapi riwayat ini lemah. Kenapa lemah? Karena mendahului atau menyelisihi rawi-rawi yang sahih. Jadi sengaja Pak kita sebutkan ada beberapa pendapat, kemudian kita akan sampaikan bahwa mana pendapat yang lebih kuat, tentu menurut para ulama, bukan menurut pribadi saya. Nah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk tasyahud, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri Pak. Berdiri apa? Untuk melanjutkan sholat di rakaat ketiga kalau memang
ada riwayat yang ketiga. Nah, ini pembahasan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, maka diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir. Bertakbir itu apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Nah, dan sebagian para ulama mengatakan takbir sebenarnya Pak itu untuk imam dan juga untuk jamaah. Jadi kita berusaha untuk bisa bertakbir bersama. Nah, ini diriwayatkan dari berbagai jalur. Nah, kemudian tidak dan beliau menyunnahkan, ini sudah pernah kita bahas. Ketika Nabi berdiri di rakaat ketiga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir sembari mengangkat kedua tangannya. Ketika di atas maksudnya, bukan di bawah ya. Jadi Allahu Akbar, jadi mengangkat tangan lagi. Dan ini angkat tangan yang keberapa? Yang keempat. Jadi riwayat yang sahih, Nabi cuma angkat tangan di 4 keadaan saja. Memulai turun ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari tasyahud awal. Nah, jadi ini yang ada riwayatnya. Ini yang ada riwayatnya. Adapun mau sujud, ini secara langsung ya. Mau sujud, Nabi bertakbir tapi tidak mengangkat kedua tangannya. Ini sudah ada riwayatnya, sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Nah, apa hukumnya tasyahud awal? Sudah pernah kita sebut. Rukun atau wajib? Wajib sholat. Bagaimana kalau lupa pada tasyahud awal? Jika ada orang Allah, berdiri. Yang diucapkan makmum apa? Subhanallah. Imam turun atau tidak? Tidak. Ini tolong jamaah ya, jangan dipaksa imamnya. Subhanallah. Imamnya tetap berdiri. Teriak-teriak terus di belakang jamaah. Kenapa? Karena nggak paham fikih. Nggak paham fikih. Pernah terjadi Pak, dan ini dilaporkan kepada saya. Akhirnya jamaah bubar Pak. Kenapa? Ini imamnya nggak mau dengar katanya. Subhanallah, subhanallah, teriak semua tuh masjid. Akhirnya ribut. Imam karena pernah belajar, beliau tidak mau duduk, tetap melanjutkan sholat. Bubar jamaah, masing-masing sholat. Ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi ketika ada imam lupa tasyahud awal, kemudian sudah posisi tegak berdiri, maka makmum cuma mengucapkan subhanallah. Siapa yang ucapkan Pak? Yang di belakang imam. Makanya yang di belakang imam itu harus konsentrasinya full. Lagi ada masalah Ustaz. Lagi ada masalah, minggir dulu Pak. Kasih yang tidak ada masalahnya. Ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kecuali imamnya sementara bangkit, belum sempurna, maka imam wajib untuk duduk kembali dan tasyahud. Paham di sini? Nah, ini harus dipahami Pak dalam masalah sholat berjamaah. Kalau makmumnya, jadi nggak boleh makmum itu tasyahud sendiri, nggak boleh, itu batal sholatnya. Imam berdiri, oh iya, saya harus tasyahud ini. Akhirnya dia tasyahud sendiri, nggak boleh. Ini namanya mengingkari atau menyelisihi imam. Dan imam itu diangkat untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk ditaati, diikuti. Beliau berdiri, maka berdiri juga makmum. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya diganti dengan apa? Sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 3 atau 4?
2 sujud sahwi. Sebelum atau setelah salam? Nah, itu sudah pintar jamaah. Kalau kurang sholatnya, rokaatnya, maka sujud sahwinya sebelum. Kalau sholatnya lebih, maka sujud sahwinya, wih, pintar jamaah, masya Allah. Alhamdulillah, ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ini sudah selesai pembahasan tasyahud, selesai juga pembahasan masalah makmum dan imam. Ya, semoga nanti dipraktekkan, Pak, supaya tidak ada lagi keributan. Nah, jangan sampai ada keributan. Kenapa? Karena masing-masing tidak paham. Ya, masing-masing tidak paham. Sudah tidak paham, ngotot lagi. Ngotot lagi yang tidak paham. Karena ada hal-hal kalau ditinggalkan, Pak, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini gunanya sujud sahwi. Mengganti yang wajib. Ingat ya, yang wajib. Tidak boleh mengganti rukun. Ada orang lupa ruku. Sering nah. Umpamanya lah, taruhlah. Lupa ruku. Apakah diganti dengan sujud sahwi? Nggak bisa. Karena ruku itu rukun dalam sholat. Paham? Ada rukun, ada wajib. Yang wajib bisa diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan rukun tidak boleh. Kecuali harus wajib. Kalau tidak ada, maka sholatnya batal. Paham ya? Alhamdulillah. Karena masih awal-awal Ramadan, ya kita cukupkan dulu, Pak. Bapak Ibu semua, banyak-banyak berdoa, Pak, ya. Kita banyak-banyak berdoa agar diistiqomahkan oleh Allah. Karena memang masih awal-awal ini, Pak, perasaan masih strong, masih 100% baterainya, Pak. Nanti kalau sudah pertengahan, sudah selesai. Ya, ma'assalama semua. Ma'assalama. Makanya saya sering bilang, Pak, Ramadan itu khusus orang beriman saja yang punya. Yang dipanggil untuk beribadah di bulan Ramadan, orang-orang apa? Orang beriman. Apa ayatnya? Ya, hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman. Allah di sini, Pak, menggunakan kalimat khitab. Khitab itu lawan ngobrol. Tapi tidak semua dipanggil untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya. Aman, mereka yang beriman. Maka pantaskan diri kita, Pak, sebagai orang beriman dengan cara apa? Makanya doa diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna ka'afun, ya Allah, aku minta maaf kepadamu ya Allah. Karena orang-orang beriman itu orang-orang yang selalu mengingat dosa, Pak, dan tidak mengingat amalannya. Dia selalu melihat kekurangannya dan tidak melihat kelebihannya. Kenapa? Karena kelebihan, Pak, akan membuat kita sombong sebenarnya. Tapi kalau kita ingat kekurangan, maka yang ada dalam diri kita adalah ingin terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita minta agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang bulan Ramadan, bulan di mana Allah Maha Pengampun, Pak. Rahmahnya besar. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, menjaga kita, mengistiqomahkan kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu rindu dengan bulan Ramadan, sehingga kita pun masuk di bulan Ramadan bersemangat, antusias, dan selalu optimis mengejar kebaikan demi kebaikan, karena ujung dari perjuangan kita adalah ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.